Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes ponsel Vivo V40 Lite, salah satu ponsel yang support fast charging atau flash charging Vivo 80W. Yang kemarin ini saya beli dapat harga 2.400.000-an. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes atau saya ulas ponsel ini dari sisi sistem chargingnya, mulai dari adapter charger, kabel charger, baterai hingga speed charging dan struktur daya rel dari ponsel Vivo V40 Lite ini. Seperti apa performa fast charging 80W dari ponsel Vivo V40 Lite ini? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian ponsel Vivo V40 Lite. Yang saya beli ini warna silver, untuk serinya atau RAM-nya 8GB. Nah, oke ya. Lalu kita akan dapat kartu seperti ini. Ini untuk SIM ejector. Lalu kita akan dapat panduan penggunaan dan kartu garansi. Lanjut, kita akan dapat kabel charger seperti ini. Kalau saya lihat ini, coba saya langsung untuk mengulas kabel chargernya. Ini warnanya seperti ini, warna putih. Nah, lanjut, lalu dari segi portnya ini menggunakan port warna putih juga. Ukurannya agak panjang, lalu kaku. Lalu kita lihat dari sisi ini kabel chargernya, lihat ini seperti ini. Ada tulisannya seperti ini. Lalu kita balik, lihat ini seperti ini. Nah, coba kita lihat dari sisi USB-C-nya. Lihat dia seperti ini. Ada tulisannya 8 ampere. 8A. Nah, seperti ini, lihat ini. Lihat, bisa dilihat di sini 8A. Artinya perkiraan ini kabelnya support arus hingga 8 ampere. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dibalik dia seperti ini. Nah, ini ya kabelnya warna port putih. Lanjut, kita akan dapat adapter charger seperti ini. Nah, ini spesifikasi adapter chargernya. Kalau dilihat dari sini dia seperti ini. Nah, warna portnya juga putih. Nah ya, lanjut kita lihat dari sisi spesifikasi lagi. Ini Vivo flash charging modelnya. Nah, seperti ini. Lalu struktur dayanya, dia maksimalnya bisa mencapai hingga 11 volt 7,3 ampere. Sama dengan 80 watt. Atau 20 volt kali 4 ampere sama dengan 80 watt. Nah, ini nanti yang jalan ke ponsel Vivo V40 Lite itu yang menggunakan struktur daya 7,3 ampere atau 4 ampere, kita coba saja nanti ya. Nah, oke, lanjut kita lihat dari sisi fisik ponsel Vivo V40 Lite seperti ini fisiknya. Nah ya, nah ini bagian belakangnya ada ini. Nah, lalu ada dua kamera. Lanjut kita lihat dari sisi sini ada ini tombol volume dan power. Lalu ini ada seperti ini. Lalu di bagian bawah ini lihat ada lubang speaker dan port USB-C dan SIM ejector, tempat SIM. Ini ada mic. Nah, lanjut kita lihat dari sisi atas cuma ada mic saja. Lanjut kita lihat dari sisi sini tidak ada tulisannya, tidak ada apa-apanya. Nah ya, jadi untuk sistem mikrofon atau jacknya ya, atau untuk menghubungkan kita ke audio itu kita menggunakan port USB-C. Bukan menggunakan jack. Nah ya, sudah menggunakan teknologi seperti itu terkait tentang Vivo V40 Lite ini. Baik, lanjut kita lihat dari sisi sistem charging atau baterai dari ponsel Vivo V40 Lite ini ya. Coba saya masuk ke sistem baterai. Nah, ada di pengaturan sini. Nah, coba ini lihat pengaturan lalu baterai. Nah, lihat ini baterainya tinggal 1%. Nah, lihat. Nah, seperti ini struktur yang ada di sistem pengaturan baterai atau sistem charging yang ada di ponsel Vivo. Lihat ini. Nah, ini lihat ada berbagai macam menu, ada tingkat daya baterai rendah, penghemat baterai, lalu gaya persentase baterai dan lain-lain. Nah, lihat ini. Nah, kalau ingin mengaktifkan fitur fast chargingnya ada di sini, kesehatan dan pengisian daya baterai. Lihat ini. Nah, lihat ini. Ini saya aktifkan pengisian daya cepatnya. Nah, agar mempercepat proses charging ke fast charging 80W. Oke, sekarang saya tes untuk charging ponsel Vivo. Nah, ini menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan ponsel ya, lihat ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini.
Nah, lihat dia nyala. Nah, oke ya. Coba saya hubungkan dengan menggunakan mode ponsel hidup. Seperti ini tampilannya. Nah, lihat dari sisi atas ini, lihat ada tulisannya logo fast charging atau flash charging ya. Lihat ada di sini ini. Coba saya seperti ini. Nah, ini lihat ini agak jelas. Nah, ini artinya mungkin flash charging 80 wattnya aktif. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, lihat ini ada tulisannya ini, flash charging. Nah, ya seperti itu ketika saya mode ponsel standby. Sekarang coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 27 watt. Nah, lihat ini stabilnya dia segini. Nah, ya dari teori support flash charging 80 watt. Nah, ya coba sekarang kita lihat dari sisi ketika mode ponsel mati. Ini kan mode ponsel standby ya. Oke. Sekarang coba saya cabut dahulu lalu saya matikan ponselnya. Apakah ada bedanya ketika charging mode ponsel hidup atau standby ke mode ponsel mati? Saya matikan dahulu ponselnya. Nah, lihat nih, dia mencapai pada daya 53 watt, masih mengalami kenaikan. 67 watt masih naik ke 66 watt. Oh, sudah mengalami penurunan. Jadi dia maksimalnya tadi 67 watt. Lihat ini, dia sudah turun di 6,5 watt. 65 watt maksud saya. Dengan ampere maksimalnya 66 ampere. Maksud saya 6,6 ampere. Nah ya, maaf bolak-balik salah. Jadi struktur dayanya dia 9,7 volt kali 6,6 ampere. Kita tunggu ya. Apakah ini daya stabil atau tidak? Kita tunggu beberapa menit. Nah, lihat ini malah dia turun ke 20 watt. 16 watt. Dayanya tidak stabil ya ketika mode ponsel mati. Nah, ya lihat ini dia di 16,6 watt. Tapi maksimalnya dia mencapai ke 67 watt. Nah, lihat nih. Nah, ya seperti itu. Nah, naik ke 20 watt. Jadi menurut saya tingkat kestabilannya agak buruk sistem flash charging 80 watt ini, karena dia tidak stabil dari 67 watt ke 20,5 watt, tadi ke 16 watt. Jadi seperti itu ya. Coba saya nyalakan, kita lihat ini. Nah, logo flash chargingnya aktif. Sudah terisi 7%. Nah, lihat ini sekali lagi. Baik, lanjut tes speed charging ponsel Vivo V40 Lite dengan menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan ponsel yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat proses charging sudah berjalan dengan baik. Start dari baterai 1%. Indikator flash chargingnya aktif ya, bisa dilihat di sini. Lihat ini. Nah, oke. Timernya saya nyalakan sekarang. Oke, ini saya tanpa menggunakan alat ukur USB Dr. Finersi. Coba kita lihat dari sisi standby juga logo flash chargingnya aktif ya tadi. Start dari baterai 1 atau 2%. Sekarang coba kita lihat dari sisi stop kontak Baseus, dia mencapai pada daya, lihat ini 41 watt. Nah ya, pada menit ke sekitar 30 detik lah. Nah ini masih naik, lihat ini dia ke 52 watt. Coba kita tunggu output daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Dari sisi stop kontak Baseus digital display ini membaca. Kita tunggu, ini lihat belum ada 1 menit di daya 52 watt. Coba ya kita tunggu. Ini mode ponselnya standby. Nah sudah mengalami penurunan. Nah ya 42 watt, jadi artinya tadi sekitar di 52 watt. Oke, sekarang coba saya rubah ke mode ponsel mati ya, karena saya biasanya kalau tes speed charging itu mode ponsel mati biar efisiensinya semakin tinggi. Nah ya, lihat saya matikan. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi charging ketika HP on, dia tadi seperti itu. Sekarang kita tunggu ketika proses charging ketika HP off, kita lihat seperti apa notifikasinya atau tampilannya flash charging 80 watt itu. Lihat ini sudah jalan di 1,1 menit lebih 30 detik. Lihat ini flash charging aktif, start dari baterai 4%. Seperti itu tampilannya ketika flash chargingnya aktif dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Sekarang kita lihat dari sisi stop kontak Baseus digital display, ini masih loading di daya 0 watt.
Nah ya, kita tunggu, coba kita tunggu beberapa menit dia dayanya mencapai hingga berapa watt ketika ponselnya mati. Posisi mati, lihat ini dia sudah loading 24 watt, 32 watt, 39 watt, 48 watt, 56 watt, 60 watt, 71 watt, 72 watt, 73 watt, 78 watt. Artinya maksimalnya ini dia mencapai hingga 78 watt ya pada menit ke 2 menit. Nah ya, maksimal outputnya segitu, lalu dia turun lagi 75 ya. Nah seperti itu, selebihnya ya dia akan turun terus maksimal di 78 watt, maksud saya 78 watt. Oke, sekarang kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 16 menit. Kita cek dari sisi daya, lihat ini dia stabil berada di daya 28-27 watt di menit ke 16-17 menit. Biarkan ponselnya masih mati, biar stabil dayanya. Kita tunggu sampai menit ke 30 untuk cek temperatur dan lain-lain. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek dari sisi daya, dia masih berada di daya 25 watt. Tadi ketika menit ke 15 dayanya 28 watt, stabil di 28-25 watt hingga 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi ponsel terisi berapa persen dalam waktu 30 menit. Lihat, terisi 56% dalam waktu 30 menit. Artinya per menit nambah lebih dari 1%. Nah itu standar charging kalau kita mengacu pada ponsel iPhone. Biasanya dalam waktu 30 menit itu minimal terisi 50%, itu sudah lebih dari cukup. Ini 56-57%, jadi sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel 39,6 derajat Celcius, masih dalam kategori hangat normal. Oke, kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger 45 derajat Celcius, kategori masih dalam keadaan hangat lumayan lah ya, 45 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 2 menit atau anggap 1 jam lah ya. Kita cek dari sisi stop kontak Basius, wattmeternya sudah 0 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel terisi berapa persen. Lihat ini sudah terisi 100% dalam waktu kurang lebih 1 jam. Nah, perkiraan saya ada kemungkinan di bawah 1 jam sudah terisi 100%. Berhubung saya sambil ada kegiatan lain jadi agak kelewatan, tapi menurut saya kurang lebih full chargingnya dari persentase baterai 1 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam lah ya, kira-kira seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya ponsel Vivo V40 Lite yang saya dapat dengan harga 2.400.000-an, support flash charging 80 watt yang mengadopsi kabel arus hingga 8 ampere dalam paket pembelian, plus terdapat adapter charger juga 80 watt dalam paket pembelian. Berdasarkan tes, kemampuan flash charging 80 watt dari ponsel ini cukup bagus sekali. Terbukti dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Lalu dari segi temperatur juga cukup bagus sekali ya. Sekitar berada di temperatur 39 derajat Celcius pada menit ke 30 menit. Lalu dari segi adapter charger kurang lebih temperaturnya di angka 45 atau 40 derajat Celciusan, kategori hangat normal dan tidak mengkhawatirkan. Jadi secara keseluruhan kemampuan flash charging dari ponsel Vivo V40 Lite ini yang support hingga 80 watt cukup bagus sekali ya buat teman-teman yang ingin cari ponsel yang menggunakan Vivo flash charging 80 watt. Ini cukup recommended sekali dengan temperatur yang sangat aman dan dibekali baterai. Kalau Vivo sekarang baterainya sudah diproteksi, perkiraan bisa awet sekitar di atas 3 tahun. Nah ya, jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli ponsel Vivo V40 Lite ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.